udah dikasih instruksi yang jelas, dia pengennya apa dikasih udah diturutin. Tapi ternyata bebal banget ya, kok masih kayak gitu aja, produktivitas juga nggak maksimal, selalu mengeluh, dan ternyata ngerepotin kita nih as a owner atau sebagai pemimpin tertinggi di dalam bisnis. Kira-kira apa dong masalahnya? Kalian gaji udah oke nih, kasih KPI juga udah oke banget, kasih SOP juga udah, mungkin pelatihan juga udah ada kali ya, dan kalian juga udah punya leader-leader tertentu. Terus kira-kira apa nih masalah terbesarnya yang perlu kalian lakukan sebagai seorang owner biar tim-tim kita di bawah ini mereka produktivitasnya cepet banget meningkat dengan cepat dan mereka jarang mengeluh. Dan mereka ini tangguh banget ketika ada masalah ataupun problem, mereka akan berusaha mencari permasalahan itu sampai selesai dan mereka akan dengan senang hati mencoba mengimplementasikan di dalam bisnis. Ataupun tim di bawah bisnis atau perusahaan kalian ini mereka memiliki aura yang positif, memiliki energi yang positif. Jadi apapun kondisi perusahaannya, terus dengan jenis pekerjaan seperti dengan berbagai ragam jenis pekerjaan atau dengan salary yang kalian baru mampu untuk membayarkannya, mereka nerima dengan senang hati dan mereka bekerja dengan hati dan wow, itu jadi pemandangan yang sangat menyejukkan ya sahabat semuanya. Gimana nih kira-kira, pengen tahu gak apa yang perlu kalian lakukan as a owner, stepnya biar tadi yang saya sebutin di awal-awal ini kalian insya Allah bisa dapetin. Mau tahu? Jadi ini ada satu step ataupun langkah yang perlu kita lakukan as a owner atau punya jabatan tertinggi di dalam perusahaan biar tim kita ya kayak tadi tuh gitu kan, nyenengin banget kalau kerja dan menyejukkan ya atau membuat kita ngerasa aduh bersyukur banget nih gue punya tim kayak gini nih, mereka nggak banyak ngeluh nih gitu, dan mereka juga wow secara attitude dan semuanya maksimal banget nih. Dan ini dia yang perlu kalian lakukan adalah membuka mental block mereka. Ya kayaknya udah familiar banget ya kita dengar, ayolah kalau kamu pengen maju hancurkan dong mental blockmu, hancurkan dan lain sebagainya. Terus gimana cara hancurinnya? Kalau bangunan sih gampang ya, kita pukul-pukul, kita bawain bulldozer, mereka langsung udah hancur nih bangunannya. Tapi kalau mental itu sesuatu yang gak terlihat dan ternyata itu yang mendrive gitu ya, atau yang disebutnya mengarahkan hampir dominan mayoritas di dalam diri kita, entah dari cara berpikir, cara bersikap, cara merespon, dan juga berucap yang akhirnya yang kita lihat ya. Mental block ini memang perlu kita lakukan untuk tim atau karyawan kita ketika kita ingin melakukan sebuah proses transisi, perubahan, transformasi. Biar apa nih? Biar kita dapat orang-orang yang highly capable individual. Kalau di tim-tim kita mayoritas mereka highly capable individual, insya Allah deh perubahan yang kita install itu akan lebih dominan, Allah berikan keberhasilan untuk mencapainya. Tapi kalau di tim-tim kita ternyata highly capable individualnya itu masih kecil banget dan ternyata jadi golongan minoritas, ya wajar aja deh kalau kalian jadi owner itu suka dibikin pusing, sakit kepala, uring-uringan dan gak karuan karena kalian masih ikut turun tangan dan menyelesaikan hal-hal yang gak seharusnya kalian selesaikan. Oke, kita lanjut nih, kenapa pentingnya kita melakukan mental block. Ini penting banget nih kita lakukan tadi udah ya, biar kita masa transisi atau perubahan itu dengan cepat. Karena biasanya ketika kita melakukan perubahan, karyawan atau tim yang di perusahaannya nggak kita bangun
culture untuk mereka sering berubah, ada hal-hal yang dirubah secara sistemik lah, secara kontinu, mereka cenderung memiliki resisten yang tinggi, atau mereka cenderung memiliki rasa penolakan yang tinggi terhadap perubahan atau change yang pengen kita terapkan. Ya, bisa jadi mereka frustasi, mereka denial, atau mungkin mereka bisa depresi dengan segala perubahan yang dilakukan di dalam perusahaan. Kalau nih misalnya si timnya sudah kita setting nih, segala mental block dia, rasa denialnya, rasa takut, khawatirnya dengan perubahan, rasa nggak suka dan lain sebagainya itu sudah kita antisipasi, insya Allah segala perubahan apapun itu akan mudah diserap oleh karyawan dan tim kita, dan mereka akan mudah mengerjakannya, dan roda itu akan berjalan lebih cepat banget gitu. Jadi gimana nih, udah paham kan? Kita penting banget nih melakukan mental block. Biasanya yang saya lakukan itu seperti ini, atau seperti ini, dan seperti ini yang sudah kita lakukan. Itu akan menyatukan ya bahasanya, menyatukan energi, aura, terus caringnya di antara mereka jadi satu. Karena kalau misalnya di antara tim gak caring, terus mereka lebih dominan kerja sendiri-sendiri, gak mau peduli dengan yang lain, gak ngerasa satu tim, wah pasti repot banget nih. Repot banget buat semuanya, yang ada hanya masalah, problem, masalah dan kepusingan yang akan kita hadapi. Oke, gimana, udah mulai paham nih ya? Jadi kita perlu clearing mental block, dan biasanya sih yang saya lakukan, ternyata tidak setiap tim atau karyawan yang kita tanyain mental blocknya apa, mereka bisa jawab dengan clearly dan jelas, biar kita bantu nih mana mental block yang harus diantisipasi. Kenapa sih bisa kayak gitu ya? Dan hampir 90% lebih yang saya tanya itu mereka pasti bingung atau mereka salah menyebutkan mental blocknya. Ini pertanda banget bahwa kebanyakan dari kita semua itu nggak aware dengan diri kita sendiri gitu. Kita sering banget abai dengan diri kita sendiri, nggak memperdulikan, dan akhirnya ketika kita tanyain tentang caring dengan diri sendiri, salah satunya tadi adalah apa mental blocknya, suka kebingungan, kesulitan dalam menjawabnya. Bahkan ada yang banyak yang merasa kayaknya lebih sulit deh dari jawaban ujian nasional atau ujian-ujian yang lainnya yang dikira cukup bikin kita pusing ya gitu. Oke, nah sahabat semuanya, ini tadi tips yang sangat fundamental banget buat kalian para owner, terutama yang bisnisnya pengen melakukan transformasi, transisi, ataupun change, atau buat kalian yang punya bisnis dengan karyawan udah di atas 30 lebih, itu tuh pasti udah pusing banget mengelolanya, apalagi 50, ratusan dan lain sebagainya. Dan apalagi kalian omsetnya udah di atas 15 miliar per tahun. Wah, kebayang tuh pentingnya ya untuk meningkatkan produktivitas atau kinerja atau perform di bisnis ataupun karyawan kalian. So, jangan ragu lagi, coba deh terapin untuk open mental block dan bantu mereka, ajari mereka untuk membersihkan diri sendiri dan menjadi pribadi yang highly capable individual. Insya Allah deh, bisnis kalian akan lebih dominan mencapai kesuksesan dan keberhasilan yang sudah diterapkan. Gimana nih, mencerahkan ya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan nantikan video kilas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.